Selamat pagi buat kita semua. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil tugas kami mengenai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Kami dari kelompok 1 dengan anggota. Yang pertama adalah Arga Bonanenggolan, Rafael Lumban Raja, Ripandi Saragi, Aldi Kurniawan, Gramaldi Hutapea, John Prima Panjaitan, dengan saya sendiri Stevi Gracia Nipar, Wina Sorta Maria Gea, Kalista Panjaitan, Itven Manurung, Jason Sialagan, Immanuel Manurung, Tararam Gurning, Darwin Teguh Silain, dan yang terakhir adalah Samuel Artamani. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah pedoman utama dalam penyelenggaraan negara, berfungsi sebagai sumber hukum yang menjadi landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, memandu rakyat dalam menjalankan kehidupan bernegara berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa. Yang kedua, mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa. Sejarah perumusan Pancasila. Yang pertama, sidang BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk oleh Jepang untuk merancang dasar negara Indonesia. 3 tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara yaitu Muhammad Yamin 29 Mei 1945, Supomo 31 Mei 1945, dan Insinyur Soekarno 1 Juni 1945. Yang kedua, Piagam Jakarta 22 Juni tahun 1945. Hasil kompromi antara kelompok nasionalis dan Islam. Sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang terakhir ada perubahan sila pertama dan pengesahan Pancasila pada 18 Agustus 1945. Yang pertama, demi menjaga persatuan nasional, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Pancasila disahkan sebagai dasar negara dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Yang selanjutnya yaitu kedudukan Pancasila. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, semua hukum dan peraturan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila menjadi cara pandang masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila harus dijadikan pedoman dalam hubungan sosial, budaya, dan ekonomi. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila yang masing-masing mengandung nilai luhur. Ketuhanan yang Maha Esa memiliki nilai menjamin kebebasan beragama dan mendorong toleransi antarumat beragama. Kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki nilai menghormati hak asasi manusia dan menolak diskriminasi. Persatuan Indonesia memiliki nilai mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau golongan. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sini menegaskan bagaimana sistem demokrasi yang berdasarkan musyawarah dan mufakat. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana mengupayakan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyat. Yaitu selanjutnya implementasi Pancasila dalam pemerintahan. Yang pertama ada Pancasila menjadi dasar dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua yaitu semua kebijakan nasional harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, dan yang ketiga pemerintahan wajib menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip keadilan sosial dan demokrasi. Implementasi Pancasila dalam hukum. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua hukum di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, hukum yang mencerminkan nilai Pancasila, misalnya hukum yang melindungi hak asasi manusia dan menegakkan keadilan. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sosial. Toleransi antarumat beragama, masyarakat harus saling menghormati perbedaan agama. Kedua, gotong royong, kerjasama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Selanjutnya, ancaman terhadap Pancasila. Yang pertama, radikalisme dan terorisme. Kelompok
ekstremis yang ingin menggantikan ideologi negara. Yang kedua, pengaruh budaya asing yang negatif, yang dimana individualisme dan konsumerisme yang bertentangan dengan gotong royong. Dan yang terakhir, konflik SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan, yang dimana potensi perpecahan karena intoleransi dan fanatisme. Upaya mempertahankan Pancasila. 1. Pendidikan Pancasila sejak dini mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada memberantas kelompok yang ingin mengganti ideologi negara. 3. Meningkatkan rasa nasionalisme, mempromosikan persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila sebagai ideologi terbuka. 1. Dapat berkembang sesuai zaman. Pancasila tetap relevan dengan perkembangan global. 2. Tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Pancasila menghormati keadilan dan demokrasi. Selanjutnya studi kasus tentang penerapan Pancasila, yaitu contohnya keberhasilan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada dua, yaitu satu, program gotong royong di desa untuk membangun fasilitas umum dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Dan yang terakhir itu ada tantangan dan solusi. Tantangan pertama, munculnya ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila. Terus yang kedua, kurangnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila. Solusinya, yang pertama, penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila di sekolah. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi agar keadilan sosial dapat terwujud. Kesimpulannya, Pancasila adalah dasar negara yang menyatukan bangsa Indonesia. Yang kedua, perlu implementasi yang konsisten agar Pancasila tetap relevan dalam kehidupan bernegara. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang telah dijelaskan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang bermanfaat bagi kita. Saya mengajak untuk semua menggali, memahami, dan menerapkan hal-hal yang dibahas dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatian partisipasinya. Semoga kita bisa berkembang dan memahami apa yang sudah kita bahas. Kami dari kelompok 1 dan ini hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.